Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, terus diteguhkan, dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yang artinya seharusnya dalam segala keadaan hidup kita tidak perlu takut. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan Allah tidak memberikan roh yang membuat kita menjadi penakut. Nah, dengan kata lain lagi bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang berani atau pemberani. Ya, tentunya dalam hal yang positif atau yang baik ya. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran, kecemasan, menghadapi apapun itu, berarti ada yang salah nih. Ya, sebab Allah tidak memberikan roh ketakutan kok. Kok kita takut? Ini roh apa? Gitu kan? Nah, jadi karena itu pastikan bahwa kita menerima roh yang dari Tuhan yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh keberanian dan bukan penakut. Nah, bahkan dilanjutkan firman-Nya mengatakan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nih, jadi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang penuh kuasa, bukan pribadi yang lemah. Ya, menghadapi masalah enggak mudah ngelokro karena kita diberi kekuatan, ya. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan baru kepada setiap kita. Sehingga menghadapi apapun kita akan tetap kuat. Karena sekali lagi Tuhan sesungguhnya yang menolong kita. Berikutnya kasih nih. Nah, kalau Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih, seharusnya dalam hati kita sudah tidak ada lagi yang namanya benci, dendam, ya, kepahitan, apalagi luka hati. Semuanya itu harusnya sudah tidak ada lagi. Karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih. Yang ada adalah pengampunan, ya, kepedulian kepada orang lain. Jadi kasihlah yang mendominasi hidup kita. Karena memang Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kasih dalam diri kita. Ya, jadi mari buang semua luka hati, kecewa, pahit hati. Ya, buang semua kebencian itu. Ya, sebab itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan tidak memberikan roh yang membangkitkan kebencian, kekecewaan, apalagi sampai luka hati dan kepahitan. Ya, mari miliki kasih dalam diri kita. Sebab Tuhan menghendaki itu. Sehingga Dia memberikan roh yang membangkitkan kasih dalam diri anak-anaknya. Yaitu kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Terus dikatakan terakhir,
ketertiban. Nah, bicara tentang ketertiban, saya coba cari terjemahan lain dikatakan penguasaan diri. Ada yang menerjemahkan sebagai menahan diri. Artinya hidup kita terkontrol. Jadi ada yang namanya kita ini ada disiplin diri. Nah, jadi kita tidak mudah istilahnya dikuasai dengan sesuatu yang membuat kita jadi kacau. Ya, Tuhan ingin hidup kita teratur. Ya, jadi kita dikuasai oleh kekacauan atau situasi-situasi dalam diri kita yang seringkali ya karena orang nggak bisa menahan diri kan lepas kontrol. Nah, jangan sampai terjadi demikian karena Tuhan memberikan kepada kita roh untuk bisa menguasai diri sehingga hidup kita teratur, hidup kita tidak berantakan. Ya, orang-orang yang tidak bisa menguasai diri, orang-orang yang tidak bisa menahan diri, ya yang cenderung akhirnya meledak-ledak, ya yang terjadi kemudian biasanya hidupnya kacau. Nah, Tuhan nggak mau demikian. Tuhan memberikan roh yang membangkitkan ketertiban, sehingga kita mendisiplin diri kita, hidup kita teratur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan semuanya tadi ya. Jadi roh yang membangkitkan keberanian bukan ketakutan, roh yang memberikan kekuatan dan bukan kelemahan, roh yang membangkitkan kasih dan bukan kebencian, dan juga ketertiban atau penguasaan diri dan bukan kekacauan. Kenapa Tuhan berikan semua itu? Supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup kita menjadi hidup yang menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi terang bagi orang lain. Kalau hidup kita ini hidup yang senantiasa mengalami kuasa Tuhan, hidup kita senantiasa bisa jadi berkat bagi orang lain akhirnya bisa memuliakan Tuhan juga. Jadi artinya hidup kita membawa kemuliaan Tuhan terhadap dunia, sehingga orang bisa melihat ada kemuliaan Kristus atas hidup kita. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jangan takut untuk bersaksi. Ya, ketika hidup kita teratur, hidup kita semuanya penuh kuasa, disertai Tuhan dengan luar biasa itu, maka perkataan kesaksian kita akan memberkati banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, roh yang membuat kami jadi penakut. Tetapi sebaliknya, memberikan kepada kami roh yang memberikan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan juga Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kasih dan ketertiban. Sehingga hidup kami, hidup yang ada dalam kendali Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menerima roh yang daripada-Mu, maka kami penuh keberanian, penuh kuasa dan kekuatan. Bahkan hidup kami penuh kasih, hidup kami penuh ketertiban. Sehingga melalui hidup kami nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.